Kamu ngerasa tertinggal bukan karena kamu beneran tertinggal, tapi karena kamu terus ngebandingin chapter 2 hidupmu sama highlight chapter 20 orang lain. Tonton sampai habis, karena di akhir video ini, kamu nggak cuma berhenti FOMO, kamu akan mulai menyadari hidupmu jauh lebih layak untuk diperjuangkan tanpa harus dibandingin. Media sosial nggak pernah jujur, dia hanya menampilkan pencapaian, bukan perjuangan. Mereka upload video tunangan, tapi nggak cerita tentang malam-malam mereka nangis karena bingung cocok atau enggak. Mereka posting beli rumah, tapi nggak pernah cerita cicilannya bikin ngos-ngosan. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan validasi, dan tanpa sadar, kita mulai lupa cara mencintai hidup kita sendiri, karena sibuk ngelihat hidup orang lain. Kapan ya aku nyusul? Kok dia bisa? Aku enggak. Gue juga pengen kayak dia, tapi coba berhenti sebentar, tarik napas, dan tanya ke diri sendiri, apa sih yang benar-benar aku mau? Bukan apa yang orang lain punya, bukan apa yang lagi viral, tapi kamu sendiri mau apa? Karena kadang, keinginan kita pun hasil salin tempel dari hidup orang lain. Kita nggak pengen punya kafe, tapi pengen dihargai kayak teman kita yang punya kafe. Kita nggak pengen viral, tapi pengen merasa cukup. FOMO itu jebakan. Dan yang lebih nyakitin dari tertinggal adalah kehilangan arah karena ikut-ikutan. Gue pernah ngerasa semua orang lebih keren dari gue. Ada temen yang baru nikah, ada yang jadi manajer, ada yang udah keluar negeri, dan gue masih ngerasa stuck di tempat yang sama. Sampai akhirnya gue sadar, bukan mereka yang terlalu cepat, tapi gue yang belum memeluk proses gue sendiri. Gue terlalu sibuk ngeliat ke kanan dan kiri, sampai lupa, jalanku beda, tujuanku beda, dan waktuku juga beda. Kamu nggak harus buru-buru, kamu cuma harus jujur. Hidup kayak apa yang aku mau jalanin? Nilai apa yang pengen aku bawa dalam hidup ini? Langkah kecil apa yang bisa aku ambil hari ini buat deketin versi terbaikku? Progres yang pelan tetap lebih baik daripada diam, karena nunggu waktu yang sempurna. Tuhan nggak pernah bikin kamu telat. Kadang justru kamu ditahan, supaya kamu diselamatkan dari sesuatu yang belum waktunya. Kalau sekarang kamu belum punya apa yang kamu mau, mungkin karena Tuhan lagi ngajarin kamu sesuatu dulu. Kesabaran, disiplin, percayaan diri, keteguhan. Kadang Tuhan nggak langsung kasih, karena Dia lebih peduli membentuk kamu dulu, daripada sekadar memberi cepat. Kamu boleh iri, kamu boleh lelah, kamu boleh ngerasa, kapan ya aku bisa sampai di sana? Tapi jangan biarkan rasa itu membunuh semangatmu. Jangan jadikan keindahan hidup orang lain sebagai alasan untuk menyerah pada hidupmu sendiri. Kamu nggak tahu, mungkin 6 bulan lagi hidup kamu berubah drastis. Mungkin 1 tahun lagi, kamu akhirnya menemukan versi dirimu yang nggak lagi bandingin semua orang. Tapi kamu nggak akan sampai ke sana kalau kamu nggak mulai sekarang. Coba lihat hidup kamu sekarang, tanpa membandingkan. Lihat perjuangan kamu, luka kamu, pelajaran kamu. Kamu hidup, kamu bertahan, kamu tumbuh. Itu udah luar biasa. Jangan kejar kehidupan orang lain. Bikin kehidupan yang kamu sendiri bangga menjalaninya. Kalau kamu sering FOMO, tulis di komen, hari ini aku fokus ke hidupku sendiri. Kamu capek nggak sih ngelihat hidup orang lain terus-terusan kelihatan lebih berhasil, lebih cepat, lebih stabil? Kadang rasanya kayak kamu yang paling ketinggalan. Tapi tahu nggak? Yang bikin kamu makin stres bukan karena kamu tertinggal, tapi karena kamu lupa kamu punya jalur hidupmu sendiri. Stay di video ini, karena di akhir nanti, kamu bakal punya satu kalimat kunci yang bisa kamu ulang tiap pagi buat bantu kamu fokus sama hidupmu sendiri, tanpa harus ngerasa minder atau kehilangan arah. Dulu aku mikir, hidup itu kayak lomba. Harus lulus kuliah secepat mungkin, harus kerja di tempat keren, harus bisa punya rumah sendiri sebelum umur 30-an, harus bisa traveling ke luar negeri minimal setahun sekali biar hidupku kelihatan keren. Tapi ternyata, makin aku ngejar validasi itu, makin kosong rasanya. Sampai akhirnya aku sadar, aku kelelahan karena terlalu sibuk melihat ke kanan dan kiri, bukan ke depan, bukan ke dalam. Kita tuh nggak pernah benar-benar hidup kalau terus-terusan sibuk ngikutin hidup orang lain. Orang lain beli mobil, kita jadi ngerasa miskin. Orang lain tunangan, kita ngerasa gagal. Orang lain naik jabatan, kita ngerasa stagnan. Padahal, hidup bukan kompetisi. Hidup adalah perjalanan. Dan setiap orang punya peta masing-masing. Kamu nggak harus buru-buru sampai. Kamu cuma perlu tetap melangkah. Aku mulai belajar pelan-pelan buat balik fokus. Setiap kali tangan ini gatel buka story teman yang hidupnya kelihatan lebih oke, aku tarik napas. Aku tanya ke diri sendiri, ini bikin aku makin semangat atau makin merasa buruk? Kalau jawabannya yang kedua, aku berhenti scroll. Karena bukan tugas hidupku buat ngintip progres orang lain. Tugas hidupku ya fokus di perjalanan yang aku pilih. Self-worth kamu nggak ditentukan dari apa yang sudah kamu capai, tapi dari keberanian kamu untuk tetap berjalan. Bahkan saat nggak ada yang ngasih tepuk tangan, kita terlalu sering ngerasa kurang. Bukan karena kita nggak cukup, tapi karena kita terus membandingkan diri dengan standar yang nggak kita pilih sendiri.
Kadang, standar itu muncul dari ekspektasi orang tua, tekanan sosial, dunia media sosial yang terlalu bising. Tapi kamu berhak milih diam. Kamu berhak nentuin kapan kamu mau istirahat. Kamu boleh berjalan dengan kecepatannya kamu sendiri. Aku percaya, Tuhan gak pernah salah kasih waktu. Kalau hari ini kamu belum sampai, bukan karena kamu gagal. Bisa jadi, kamu lagi dipersiapkan. Bisa jadi, jalanmu emang beda, tapi bukan berarti salah. Keterlambatan bukan hukuman. Kadang itu bentuk perlindungan. Yang penting bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tetap bertahan, meski harus lewat jalan yang lebih panjang. Hari ini, kamu bisa ulangin ini ke diri kamu sendiri. Aku berhenti mengejar hidup orang lain. Hari ini, aku fokus ke hidupku sendiri. Tulis apa yang bisa kamu syukuri hari ini. Lihat hal-hal kecil yang udah kamu capai minggu ini. Bikin satu langkah kecil yang mendekatkanmu ke versi terbaik dirimu. Jangan tunggu hidup ideal baru mau bahagia, karena hidup yang kamu punya hari ini pantas untuk kamu syukuri juga. Kita nggak harus jadi yang tercepat. Kita cukup jadi yang tetap bertahan dan gak menyerah. Karena satu hal yang pasti, fokus ke hidupmu sendiri adalah bentuk cinta paling tulus ke dirimu sendiri. Orang-orang gak akan pernah capek pamer pencapaian. Di timeline, semua orang terlihat berhasil. Tapi hidup bukan kompetisi sprint. Ini maraton. Kita gak harus jadi yang tercepat. Kita cukup jadi yang tetap bertahan dan gak menyerah. Karena yang kuat bukan yang paling cepat finish, tapi yang tetap jalan meski sempat tersungkur. Kita diajarin buat selalu lihat keluar. Bandingin hidup kita sama orang lain, tapi jarang diajarin buat ngelihat ke dalam. Apa yang sebenarnya kita mau, apa yang bikin kita tenang, apa yang sedang kita butuhkan. Fokus ke hidupmu sendiri adalah bentuk cinta paling tulus ke dirimu sendiri. Bukan berarti kamu egois, bukan berarti kamu nggak peduli, tapi karena kamu sadar, kamu juga penting. Kamu nggak bisa menyelamatkan orang lain kalau dirimu sendiri tenggelam. Kamu nggak bisa kasih yang terbaik kalau kamu sendiri selalu merasa kurang. Jalanmu mungkin pelan, tapi itu tetap progres. Kadang kamu merasa semua orang lebih dulu. Temenmu udah kerja tetap, temenmu udah punya rumah, temenmu udah jadi sesuatu. Dan kamu masih belajar bangun pagi, masih berjuang berdamai sama trauma lama, masih cari tahu apa yang kamu mau. Dan itu nggak apa-apa. Itu tetap langkah, itu tetap progres. Ingat, kamu bukan terlambat, kamu sedang dipersiapkan. Jangan tertipu sorotan panggung orang lain. Timeline itu highlight, tapi hidup nggak selalu terang. Mereka nggak upload waktu mereka gagal. Mereka nggak ceritakan semua air mata dan ketakutan. Mereka cuma tunjukkan hasil. Dan kamu bandingin itu sama proses kamu. Nggak adil, kan? Karena kamu nggak tahu berapa banyak luka yang mereka simpan di balik senyum. Kamu nggak tahu berapa banyak penolakan yang mereka telan sebelum sampai titik itu. Jadi, jangan bandingkan prosesmu dengan hasil orang lain. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu kemarin. Itu baru pertumbuhan. Bertahan adalah kemenangan yang tidak dirayakan. Kamu tahu apa hal paling sulit? Bangun dari tempat tidur waktu hatimu patah. Masih tersenyum walau dunia terasa gelap. Memilih untuk tetap hidup meski rasanya nggak kuat. Dan kalau kamu melakukan itu, kamu udah menang. Bertahan itu nggak glamor, nggak viral, tapi itu luar biasa. Kamu boleh lambat, kamu boleh nangis, tapi kamu nggak boleh menyerah. Karena setiap langkah kecilmu adalah bentuk cinta untuk dirimu sendiri. Kadang Tuhan melambatkan langkah kita supaya kita bisa lebih mengenalnya, lebih mengenal diri kita. Kadang kita disuruh berhenti sejenak. Bukan karena kita gagal, tapi supaya kita nggak kehilangan arah. Tuhan nggak pernah telat kasih kamu jawaban, tapi Dia tahu kapan waktu yang terbaik. Jangan iri pada kecepatan orang lain. Mereka punya waktu dan ujiannya sendiri. Fokuslah pada kehidupanmu sendiri. Cintai perjalananmu dan bersyukurlah karena kamu masih di sini, masih bertahan, masih belajar. Karena satu hal yang pasti, fokus ke hidupmu sendiri adalah bentuk cinta paling tulus ke dirimu sendiri. Kalau kamu lagi di fase hidup yang lambat, tapi kamu tetap bertahan, komen di bawah, "Aku bertahan dan aku bangga." Share video ini ke sahabatmu yang juga lagi berjuang. Dan jangan lupa, subscribe biar kamu selalu diingatkan, kamu nggak sendiri.